Hai Foxian, sekarang kita di background kita udah banyak tamu di belakang. Ini acaranya tuh katanya mulainya jam 9.50 atau jam 10 kurang 10 menit. Wah, tin. Jadi kita akan menunggu dan menyaksikan gimana ntar upacara bendera Indonesia yang akan dikibarkan di sana. Pada Sang Merah Putih. Hormat! Hai Foxian, sekarang kita udah bersama salah satu anggota dari Paskibra yang akan membantu melancarkan upacara di 17 Agustus hari ini. Boleh perkenalkan nama kakak siapa? Hai, nama saya Rashid Ibnu Alamsyah. Sekarang tahun ini tuh kelas 8. Ya, saya sekolah di SIDH ini. Berarti kakak dari Indonesia udah berapa lama di sini di Belanda ini? Di sini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun, oke. Mungkin kita mau langsung tanya aja gimana persiapan untuk 17 Agustus ini gimana? Awal-awal tuh kita latihan Paskibra di bulan Juli. Itu di akhir Juli. Itu kita butuh berapa 2 bulan atau 1 bulan untuk latihan. Ya pelatih kita ada itu 3 ya. Itu aja sih, kita ada 10 pasukan plus 1 ajudan untuk padubes. Dan ini pengalaman kakak pertama apa udah pernah sebelumnya? Sudah pernah 1 tahun yang lalu. 1 tahun sebelum. Jadi tapi ini juga di Belanda 1 tahun yang lalu. Iya. Jadi ini udah nggak hal yang baru ya buat kakak ya berarti ya. Menurut kakak gimana untuk acara hari ini bakalan smooth atau gimana? Untuk perbedaannya daripada tahun lalu apa kak? Mungkin untuk tahun ini bisa lebih semangat, bisa lebih fokus untuk semuanya. Amin ya Rabbal. Ya udah, terima kasih banyak ya, kak waktunya dan semoga lancar terus acaranya. Paskibra 2026. Saya sekarang udah ada pelatih dari Paskibra tadi yang kita udah interview. Mungkin kita bisa bertanya-tanya langsung atau mungkin perkenalan dulu kakaknya. Kakaknya siapa namanya? Halo, nama saya Rafa. Saya lagi mau S2 di sini di Erasmus. Di Erasmus. Jadi kakak yang melatih tadi itu para Paskibra ya? Ya, saya sama teman saya Clifford yang lagi siap di belakangnya. Berarti pengalaman kakak udah banyak dong tentang pengibaran bendera ini ya? Udah sih, saya 3 kali Paskibra di Inggris 2018, 2019 sama 2021. Yang the main coach, I'll say, udah Paskibra Kak, I think. Tapi dia udah more professional than me. I see. Untuk tantangan melatih ya apa ya tenaga muda ini, tantangan kakak apa kak? Banyak ya, I'll say. Tapi they've done a good job for the short time they have. Paling cuman sikap ready, jalannya paling masih kurang energi. Tapi sekarang sih mereka udah bagus. So I'm really happy about that. So I'm just hoping hari ini all go smooth. Alright, dan mungkin itu ya, kita langsung aja saksikan nanti. Semoga semuanya perjalanannya lancar. Terima kasih sekali lagi kak. Siapa tadi Lap? Rafa. Kak Rafa. Terima kasih. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Siap dimulai. Apun, pengibaran kamera putih. Siap, laksanakan. Laksanakan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat!
Iya Foxian, jadi upacara hari ini udah selesai. Kita sekarang lagi ngantri karena di sini banyak banget stand-stand makanan, ada makanan Indonesia yang bikin kangen pastinya. Dan kita sekarang lagi ngantri kopi. Karena kita ngantuk tadi berangkat pagi, mata masih kayak gini, ngantuk biar semangat ngevlognya. Jadi kita mau minum kopi dulu. Oke Foxian, di samping kita udah langsung ada Pak Dubes dari Pak Dubes Indonesia yang ada di Kerajaan Belanda. Mungkin buat yang nggak kenal, bisa diperkenalkan dulu Bapak. Ya, nama saya Elambres Cinagong, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Saya di sini 7 bulan di Belanda, jadi memang masih relatif baru ya. Nah, oke mungkin kita langsung langsung ngobrol ke intinya. Kan ini kan hari 17 Agustus gitu kan, acara sangat besar mungkin ya untuk Indonesia di Belanda ini pastinya. Kesan-kesannya Bapak gimana menurut acara hari ini tuh gimana? Kan ini juga pertama kali buat Bapak kan pastinya di Belanda. Ya, sangat meriah. Dan saya lihat antusiasme masyarakat diaspora Indonesia, baik yang masih WNI maupun sudah WNA, ataupun warga negara Belanda, keturunan Indonesia, antusiasmenya sangat tinggi. Tadi saya lihat berbagai acara mereka ikutin, bahkan upacara tadi pagi jam 10 mereka juga ikut. Kemudian ada berbagai pertunjukan budaya mereka juga ikut. Jadi saya melihat antusiasmenya sangat tinggi. Dan ini 17-an yang pertama untuk saya ya. Jadi semoga antusiasme yang sama untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau Pak Amri dengar kata 17, apa yang ada di pikiran Pak Amri? 17 adalah pesta rakyat, kegembiraan untuk rakyat. Namun mungkin 17 Agustus hari ini kita juga solidaritas duka untuk teman-teman NTT yang mengalami gempa bumi tanggal 15 lalu. Jadi kita juga tadi sampaikan mengheningkan cipta, kemudian juga MC menyampaikan duka cita untuk teman-teman solidaritas untuk warga NTT yang menjadi korban, yang kehilangan keluarga, kehilangan rumah, harta benda dan sebagainya, dan juga untuk para relawan yang sudah berjuang untuk memperbaiki kondisi sana, dan semoga segera pulih kembali. Amin, terima kasih banyak pesan-pesannya juga. Semoga kedepannya lancar dan lebih meriah lagi acaranya. Dan ya, terima kasih waktunya juga Pak Amri. Semoga bisa ketemu lagi kita kapan-kapan. Terima kasih Fox Radio. Mari. Oke Foxian, sekarang di samping saya udah ada bule menggunakan baju adat Batak ya. Dan buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian ngelihat, mungkin kalian mikirnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi memang aku bisa. wih, coba mungkin perkenalan, namanya siapa? Aku Wim. Namanya Wim. Wim, Bapak Wim. Pak Wim, Bapak datang ke acara Indonesia ini itu atas ajakan siapa, Pak? Atas ajakan istriku. Dia orang Indonesia yang sedang di Belanda dan dia ajak aku ikut ke sini. Wah, juga yang memilih bajunya juga istri pasti ya? Betul sekali, Wah, Batak. Batak. Nah, menurut Bapak ya, event hari ini tuh gimana Pak? Seru nggak Pak? Seru sekali. Aku senang lihat orang Indonesia bangga sama negara mereka. Dan waktu bendera tadi dinaikkan, aku orang Belanda sedikit terharu. Wah, orang Belandanya aja terharu, sedangkan kita orang Indonesia masih kurang mengapresiasi. Saya dengar-dengar Bapak juga udah fluent, udah enak bahasa Indonesianya. Udah berapa lama sih Bapak belajar bahasa Indonesia? Sudah lebih dari 25 tahun aku wira-wiri Belanda Indonesia. Dan apa yang membuat Bapak tuh bisa benar-benar jatuh cinta sama Indonesia? Karena pertama orang ramah tamah, yang kedua gak ada terlalu banyak aturan. Di Belanda kita semua dilarang, semua diatur. Di Indonesia masih lebih bebas. Oh, masih lebih bebas tuh. Nah, padahal orang Indonesia mikirnya di Eropa lebih bebas daripada di Indonesia. Padahal sebaliknya enggak kan ya? Ya, kita selalu pikir apa di tempat lain lebih enak, tapi Belanda bukan surga. Belanda ada yang baik, tapi Indonesia ada yang baik juga.
Nah, tuh kan benar, jadi sebenarnya Indonesia, we have to be proud to be Indonesian. Wah. Nah, saya dengar-dengar juga Bapak sering wirawiri Indonesia, maksudnya berarti Bapak tinggal juga di Indonesia gitu ya? Enggak, aku tinggal di Belanda, istriku datang ke Belanda waktu musim panas, kemudian nanti menjelang Desember musim dingin di Belanda, aku ke sana. Weh, di mana tuh Bapak tinggalnya kalau di Indonesia? Di Indonesia, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, Jawa. Iso basa Jawa, Pak? Bisa, tapi sedikit aja ojo ke susu, dan ada juga tapi kata sedikit kasar sontoloyo. Sontoloyo. Ya udah begitu Pak, terima kasih banyak waktunya, juga udah mau diinterview, dan semoga Bapak senang enjoy dengan event ini. Terima kasih. Terima sama-sama. kasih. Hai Foxian, sekarang kalian bisa lihat di samping kita udah ada Ibu siapa? Cika, Ibu Cika. Ya, Ibu Cika adalah wakil dubes di Belanda ya, betul? ya wakil kepala perwakilan untuk Indonesia di Den Haag. Wih, sekarang kan kita ini lagi tuh di depan kita udah melihat berkibarnya bendera Indonesia di acara 17 Agustus. Sebelum kita tanya lebih lanjut tentang penghargaan yang Ibu dapatkan, kalau Ibu dengar kata 17 Agustus, apa yang ada di pikiran Ibu? Merdeka. Merdeka. Wih. Terus ya tadi kita kan juga menyaksikan ya, Ibu juga mendapatkan penghargaan yang langsung diberikan oleh Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto dari Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan itu penghargaan apa? Jadi saya mendapatkan penghargaan Karya Satya Lencana. Itu adalah penghargaan untuk dedikasi selama 20 tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri. Oh, udah 20 tahun berarti Ibu di pemerintahan luar negeri ini. Iya, Buset. ternyata udah lama ya. Buset. 5 tahun setelah saya brojol ibunya udah kerja ya. 25 Ibu udah 20 tahun kerja di pemerintahan. Tapi sebelumnya apa itu di 20 tahun itu di Belanda doang apa di mana, Bu? Oh enggak, jadi 20 tahun itu total. Sebelumnya saya pernah diposting juga di Jenewa dan di New York. Wih, udah go internasional nih Ibunya nih. Dan untuk acara hari ini Bu, harapan Ibu dan dari tahun sebelumnya Ibu juga udah ada di sini ya. Dan apa harapannya ke depannya mungkin buat event-event seperti ini, event Indonesia, atau mungkin kata-kata buat anak muda generasi baru Indonesia yang ya kita tahu kan sekarang gimana di Indonesia. Apa harapannya Ibu ke depannya? Sebenarnya ini bukan hanya kesempatan untuk merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, tapi ini adalah kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan khususnya di perantauan dan juga solidaritas terutama di saat saudara-saudara kita di NTT baru saja mengalami musibah. Jadi kita di sini juga berusaha untuk menggalang persatuan dan solidaritas juga. Itu yang sangat penting ketika kita di luar, kita paham bahwa kita punya saudara-saudara di sini dan saudara-saudara juga di Indonesia. Wih, keren sekali. Jadi kita tetap harus ya kalau katanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita beda-beda banyak budaya, meskipun ya banyak pendapat, tapi kita tetap harus satu, yaitu Indonesia. Harus. Udah, terima kasih banyak Bu waktunya, dan semoga lancar terus acaranya dan semoga dapat penghargaan lebih banyak gitu ya. Terima kasih. Mari, makasih. Merdeka. Hai Foxian, tadi kita udah minum kopi, udah interview, udah jalan-jalan. Sekarang aku lapar. Nah, enaknya kalau di Belanda itu makanan Indonesia tuh kalau bahasa Madura itu kelar-karan. Berapa melimpah, banyak banget di mana-mana. Ini sekarang kita lagi di belakang kita ada Batagor. Apa ini namanya? Kito AMS Amsterdam. Wah, ini lagi goreng nih chef-chefnya ini. Gimana hari ini, rame nggak? Rame dong. Rame. Selamat ya merdeka dulu ya. Weh, merdeka. Belasan dulu. Jadi di sini ada apa? Batagor sama ayam bakar, ayam goreng. Yang bakar sambal terasi. Wah, enak banget tuh buat Foxian, tapi sayangnya Jualan kopi homebound juga. untuk ada kopi gula aren tuh. Sama sambal Mas Trisno. Wow, Mas Tresno.
Mbak Tresnonya ada? Patrisnonya lagi dicari. Oh, lagi dicari. Cari. Oh, Ketemu. ini ada tokonya nggak sih? Apa? Ada tokonya nggak kalian? Apa cuma? Pokoknya Bali Branch. Oh, Bali Branch. Oh, Bali Branch 82 itu di. Ini punya ya side projectnya Bali Branch ini tuh punya istri kita gitu. Istri saya. Bukan kita, sorry. Oh, I see. Jadi Bali Branch buat kalian yang nggak tahu itu di Amsterdam di dekatnya Heineken Experience ya. Nah, itu betul sekali. Itu cozy kok tempatnya, cocok banget buat kalian anak muda yang mau nongkrong, makan dan makanannya juga mantul. Udah semangat terus ya, semoga lancar hari ini. Yuk. Kita masih utang batagor sama kalian 2 biji kan ya? Oh iya, Batagornya belum datang. Iya, jadi Batagor kita udah datang. Sekarang kita waktunya mencoba test drive langsung di depannya. Kalau nggak enak, saya komen langsung ya. Bismillah. Nan. Rasanya Batagor. Ya. Enak sih, bumbunya enak, oke. Cuma satu yang kurang panas. Batagornya dingin. Tapi enak kok. Enak. Jadi buat kalian yang mau Batagornya nyoba bisa langsung di Bali Branch ntar. Mereka juga jualan di Amsterdam. Enak. Udah habis Pak Enggi? Udah. Buset, kurang. Ada yang kurang nih makanan menurut saya sih. Kurang banyak. Kurang banget. Tapi enak. Bener-bener. Gak cocok di food vlogger. Rasa kayak abang-abang. Udah, gas. Hai Foxian, kembali lagi bersama kita dan di samping saya sekarang udah ada Pak Ari. Ini beliau cukup ya someone lah, pasti kalian kenal lah ya, yang mungkin very familiar mukanya. Mungkin boleh perkenalan dulu buat yang nggak tahu nama dan background. Baik, terima kasih. Nama saya Arisya Saleh. Kalau dulu saya, sampai sekarang masih bidangnya seni. Saya dulu sempat jadi aktor, kemudian produser film, khususnya di Papua, ada film Denia, Si Timur Matahari. Kemudian sekarang saya dipercaya oleh negara, oleh Pak Presiden Prabowo, menjadi anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Begitu. Wih, keren sekali tuh Bang Foxian tuh. Nah, untuk hari ini atau spesial Pak Ari datang ke Belanda itu dengan acara Bang aja, Bang. Oh, Bang. Bang Ari datang ke Belanda ini dengan ada kepentingan apa atau ada acara apa, apalagi di 17 Agustus ya pastinya. Jadi kami dari Komite Eksekutif bersama Oyandi Group dari Papua, dari Jayapura, datang ke Belanda untuk mempromosikan budaya Papua. Nah, hari ini pada saat 17 Agustus kita dipercaya untuk tampil mengisi acara di sini untuk merayakan kegembiraan bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia di Belanda. Keren. Tadi saya juga sempat interview sama salah satu Oyandi, anggotanya Oyandi. ya. Terus katanya juga datang ke Amsterdam itu bukan cuma spesial, ini katanya ada festival juga sebelumnya. Ya, kemarin ada festival juga. Itu festival apa kalau boleh tahu? Festival musik budaya. Oh, musik Jadi budaya juga. budaya salah satunya Oyandi ini yang mengisi acara di situ. Keren sekali. Jadi memperkenalkan bahwa budaya Papua untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Wah. Tuh, jadi keren emang karena banyaknya budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke mau dibawa go internasional ini. Harus dong kan supaya semua orang tahu. Betul sekali. Kita bangsa yang besar. Betul sekali. Jadi mungkin karena emang terkenalnya kebanyakan terlalu Jawa di tengah gitu, dan sebenarnya Indonesia tuh jauh lebih luas dan lebih banyak sekali gitu budaya-budaya yang kita punya. Dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Nah, untuk Pak Ari sendiri, harapan Bang Ari nih, harapan kedepannya untuk grup Oyandi atau karir Bapak, Abang sendiri ini gimana? Ya, yang pasti kita berharap bahwa keberadaan kami di Komite Eksekutif Papua bisa memberikan dampak positif kepada saudara-saudara di Papua. Kebetulan kami di Komite Eksekutif terbagi beberapa pokja. Saya di ekonomi kreatif, budaya, koperasi. Nah, lewat Oyandi ini kita ingin memperkenalkan itu tadi, bahwa budaya Papua itu sangat luar biasa, sangat indah, sangat bagus. Mudah-mudahan bisa
dikenal di seluruh dunia. Semoga selalu begitu ya. Dan last question ini mungkin dengan apa ya? Dengan event apakah ini event pertama kali bagi Oyandi sampai ke internasional atau sebelum-sebelumnya udah pernah? Untuk Oyandi pertama kali. Oh, ini pertama kali. Apakah Bapak atau Abang melihat apa ya? Oyandi ini bakalan setiap tahunnya go internasional, bukan cuma di Belanda doang, mungkin di negara-negara lain kan. Ya kita berharap, makanya ini kan jadi pilot project. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tour dari Belanda ke Jerman, terus bisa ke Eropa lah paling enggak. Gitu. Semoga sukses selalu buat grup Oyandi dan juga buat Bang Ari pastinya. Dan ya terima kasih juga buat waktunya udah memberi kita kesempatan untuk interview. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Dan semoga sukses selalu. Sama-sama sukses selalu. Ya Foxian, sekarang kita akan mencoba makan mukbang ayam bakar, enak dan di sini kita untung eventnya tuh cuma sehari-hari. Kalau eventnya setiap hari, buset, bangkrut. Pertama kita bangkrut, kedua Bismillah, kita akan langsung coba aja makannya seperti apa enaknya. Bismillah, enak. Jujur, 1 to 10. 1 to 10 loh. Mana? Bismillah. 1 to 10. Mantap. Nah, ada rasa kecap-kecapnya. Muncul kayak kecap kok. Oke, Foxian, di samping aku udah ada penari yang tadi udah menunjukkan tariannya di depan. Wah, keren kali tadi aku nonton. Buset, rasanya juga kayak nari juga. Iya kan? Gimana? Mungkin boleh perkenalan dulu siapa namanya? Nama saya Anggrea Disti. Aku aja. Nama aku Anggrea. Terus kakaknya kan ini di Belanda menarikan membawa tarian Indonesia. Itu latihannya tuh emang kakak dari Indonesia udah penari atau baru belajar di sini? Kalau aku dari kecil memang sudah ikut menari, tapi basicnya memang hip hop. Jadi bukan traditional dance. Pas aku pindah ke Belanda, mamahku menyuruh untuk kamu harus belajar tarian tradisional. Jadi aku mulai dari aku di Belanda umur aku 15 baru aku belajar menarikan tarian Indonesia tradisional. Kalau boleh tahu tadi apa yang tarian apa itu tadi? Tadi tarian Nandak Ajar, tarian Betawi itu tentang remaja yang beranjak dewasa. Jadi kayak centil-centilnya, masih lucu-lucunya, ya kayak mulai ya gue udah kayak gue udah cakep nih gitu. Dan lagi ngeliat dirinya sendiri, oh kayak gini menjadi dari remaja ke dewasa gitu. Wah sih, keren. Terus kakak pernah nggak sih nari di Indonesia apa cuma di Belanda doang? Kalau di Indonesia aku dulu pernah perform tapi hip hop ya. Kalau traditional dance aku belum ya, baru di sini. Jadi kebanggaan tersendiri untuk keren. tarian Indonesia di Belanda. Go internasional. Go internasional langsung Belanda. Keren. Terus kan ini kan juga di acara 17 Agustus ya. Menurut kakak ya dari event ini, kalau kakak dengar kata 17 Agustus, apa yang ada di pikiran kakak? Yang ada di pikiran aku 17 Agustus itu lomba, upacara, sama ya merdeka. Cinta tanah air. Merdeka. 17 adalah pesta rakyat, kegembiraan untuk rakyat. Ya oke Foxian, itu tadi acara 17 Agustus di Belanda. Sangat meriah, sangat rame, banyak makanan, banyak manusia, juga banyak yang ya acara-acara yang menyenangkan dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada penarian Betawi, ada Bali, ada kuda lumping, ada Papua, semua lengkap. Itulah keindahan Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita banyak budaya tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi buat Foxian jangan bosen-bosen, dan semoga tahun depan bisa ketemu semuanya, merayakan bareng di Den Haag ini di acara 17 Agustusan pastinya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga di hype videonya. Jadi di komen itu di swipe kanan terus di hype, biar kita selalu semangat untuk bikin video vlog ke depan-depannya. Alright, see you in the next one.